wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks drama. Untuk itu, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan fokus. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai KD dan IPK dalam materi teks drama. Kita akan menggunakan kompetensi dasar 3.16, yaitu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Pada KD ini memiliki indikator, yaitu 3.16.1 mengkarakteristikan unsur dan kebahasaan teks drama, dan 3.16.2 memerinci bagian-bagian unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama sesuai kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, dengan demikian berarti pada KD 3.16 ini dalam satu pertemuan akan dibagi menjadi dua kegiatan. Kegiatan pertama sesuai dengan IPK 3.16.1 dan kegiatan kedua sesuai dengan IPK 3.16.2. Baik teman-teman, masih semangat dan fokus, langsung saja kita akan memasuki materi teks drama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks drama. Teks drama merupakan suatu teks yang berisi cerita, di mana cerita tersebut disajikan melalui rentetan dialog per babak yang dibayangkan bahkan diceritakan, serta berbagai peristiwa yang disajikan di panggung teater dapat digambarkan melalui sebuah pertunjukan. Selanjutnya, kita akan beralih kepada materi teks drama berupa kaidah kebahasaan teks drama. Dalam hal ini, pada kaidah kebahasaan teks drama memiliki berbagai ciri-ciri, antara lain yang pertama, kata-katanya menggunakan urutan waktu seperti kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, pada awalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata kerja peristiwa seperti kata menyuruh, menobatkan, membuang, menyingkirkan, menghantam, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja yang hanya dapat dipikirkan atau dirasakan. Kata tersebut contohnya kata menginginkan, kata berharap, menyukai, mencintai, dan lain sebagainya. Dan ciri yang terakhir yaitu kata pada kaidah kebahasaan teks drama menggunakan kata sifat. Biasanya dapat digunakan sebagai penggambaran sifat tokoh, tempat, bahkan suasana. Setelah kita mengetahui materi teks drama berupa pengertian dan ciri kaidah kebahasaan, langsung saja kita akan melanjutkan kepada materi berupa unsur teks drama. Unsur teks drama ini ada berbagai macam versi. Pada saat ini ada 7 macam unsur teks drama. Yang pertama rangka cerita, yang kedua penokohan, yang ketiga dialog, yang keempat diksi, yang kelima latar, yang keenam tema, dan yang ketujuh perlengkapan, nyanyian, dan pakaian atau kostum. Untuk itu langsung saja kita akan membahas ketujuh unsur teks drama tersebut. Yang pertama, terdapat rangka cerita. Rangka cerita merupakan cerita dalam suatu drama yang dijalin sedemikian rupa sehingga dapat mengungkapkan gagasan pengarang. Rangkaian peristiwa ini diatur sebagai alur. Alur dibagi menjadi beberapa, seperti alur maju, alur balik, dan alur campuran. Yang kedua, penokohan. Penokohan atau karakter atau watak dalam drama merupakan pelaku yang mengungkapkan watak tertentu. Penokohan ini dibagi menjadi 3 dan masih banyak lagi. Yang ketiga tersebut antara lain yang pertama protagonis atau kebaikan, yang kedua antagonis atau keburukan, dan yang ketiga tritagonis atau tokoh yang mendukung kebaikan. Unsur yang ketiga yaitu dialog. Dalam dialog atau percakapan harus memenuhi 2 tuntutan, yaitu yang pertama, dialog harus urut menunjang gerak laku tokohnya. Yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari.
Unsur yang selanjutnya terdapat diksi. Diksi atau pilihan kata atau kebahasaan merupakan kata yang digunakan dalam suatu drama yang sedemikian rupa sehingga terungkap semua gagasan dan perasaan pengarang serta mudah diterima oleh pembaca, pendengar, bahkan penonton. Yang selanjutnya ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, ruang, dan waktu di dalam naskah drama. Latar dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, latar budaya. Selanjutnya ada unsur tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton yang menjadi dasar pembuatan drama. Yang terakhir yaitu unsur perlengkapan, nyanyian, dan pakaian atau kostum, merupakan tata panggung, tata lampu, musik, dan nyanyian, suatu pendukung gagasan yang ikut berpengaruh dalam penyampaian gagasan kepada pendengar atau penonton. Untuk itu ada penugasan bagi teman-teman sekalian, dimohon untuk mencari beberapa contoh drama sesuai dengan tema yang sudah ditulis tadi, seperti tema kritik sosial, persahabatan, percintaan, dan lain sebagainya. Karena pada pertemuan berikutnya, pada KD yang berikutnya, pada IPK yang selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk menulis teks drama, di mana pada tahap ini saya akan memberitahukan teman-teman sekalian bahwa ada beberapa tahap dalam menulis teks drama. Yang pertama, tahap perkenalan, yaitu tahap menceritakan waktu, tempat terjadinya cerita dan tokoh dalam drama secara singkat. Yang kedua, tahap pertikaian, di mana tahap dalam drama mulai ada konflik antar tokoh dalam drama. Yang ketiga, tahap klimaks, di mana pertikaian atau konflik tersebut meruncing atau memuncak. Yang ketiga, tahap peleraian, di mana munculnya peristiwa atau kejadian yang memecahkan persoalan yang dihadapi oleh para pelaku. Dan yang terakhir, terdapat tahap penyelesaian atau bagian yang memperlihatkan tokoh utama untuk menyelesaikan suatu persoalan. Baiklah teman-teman, demikianlah materi teks drama yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya mengumpulkan tugas, yaitu mencari teks drama, contoh naskah teks drama sesuai dengan tema yang sudah saya tulis tadi, seperti kritik sosial, persahabatan, percintaan, dan lain sebagainya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.